atas nama Dr. Ratu Kertiase Esos MSI, maka dengan ini sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Provenus diterima, dan dengan demikian saudara telah menyelesaikan pendidikan doktor dalam program studi ilmu agama dan kebudayaan serta dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Sehingga kompleksitasnya etos Hindu kerja Bali di dalam mempersembahkan bakti kepada Ida Batara dan leluhurnya, itulah yang menjadi satu-satunya sistem yang masih eksis yang saya tahu di Bali saja. Raih gelar Doktor Ilmu Agama dan Kebudayaan, Coibah sebut upacara yatnya sebagai yoga kolektif. Tokoh Bali sekaligus Bendesa Adat Ubud Cokorda Raka Kertiase berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Agama dan Kebudayaan di Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia pada sidang terbuka promosi doktor di Aula Lantai 3 Gedung Rektorat Unhi Sabtu 30 Agustus 2025. Mertua artis Happy Salma ini berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan 11 dewan penguji. Bahkan tema disertasi yang diangkat sangat menarik, yakni aktualisasi ajaran catur marga yoga dalam karya agung di Desa Adat Ubud Gianyar, juga mengantarkannya berhasil meraih predikat cum laude. Ada beberapa latar belakang yang melandasi Coibah, sapaan akrab Cokorda Raka Kertiase, mengangkat topik tersebut. Sehingga kompleksitasnya etos Hindu kerja Bali di dalam mempersembahkan bakti kepada Ida Batara dan leluhurnya, itulah yang menjadi satu-satunya sistem yang masih eksis yang saya tahu di Bali saja. Sehingga kebersamaan bukan hanya untuk mencapai kesempurnaan atau kebebasan atau keharmonisan individual, tetapi seluruh umat, bahkan isi bumi dan alam lingkungan pun menjadi bagian daripada yatnya. Jadi implikasinya sangat banyak sekali, termasuk menyangkut perputaran ekonomi, ada unsur-unsur psikologisnya, ada unsur-unsur kesetiaan, ya, toleransi. Itu menjadi bagian-bagian karena sistem yang mana kalau kita ingin ngajagang Bali melestarikan, ya kita harus lihat secara keseluruhan sistem. Jangan dilihat dari satu segi saja. Dalam ajaran agama Hindu, kesempurnaan hidup dan penyatuan dengan Tuhan bisa dicapai melalui beberapa jalan yang dikenal dengan ajaran catur marga yoga, yakni karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, dan raja yoga. 4 jalan mencapai kesatuan dengan Tuhan itu memiliki posisi sejajar, tidak ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Keempatnya memiliki value atau nilai yang sama apabila dilakukan dengan konsentrasi dan ketulusan penuh. Di hadapan ketua sidang yakni Rektor Unhi Profesor Made Damriase serta penguji eksternal Profesor Ngurah Sudiana, Coibah juga menyebut dalam perkembangannya menurut Coibah terjadi interpretasi yang berbeda terhadap ajaran catur marga yoga ini. Ada upaya memisahkan antara jalan satu dengan jalan lainnya. Bahkan tidak sedikit yang menganggap jalan jnana dan raja yoga lebih utama daripada jalan bhakti dan karma yoga. Begitu juga sebaliknya, jalan bhakti dalam pengertian cinta kasih dianggap lebih penting dari semua jalan yang lain. Penafsiran secara reduktif ini menghasilkan sebuah mazhab, perguruan atau aliran-aliran dalam Hindu. Ada aliran yang mengutamakan jalan bhakti yoga, ada juga yang hanya mengandalkan jalan karma yoga. Dalam kehidupan keagamaan di Bali, lanjut Coibah, tuduhan-tuduhan terhadap umat Hindu Bali yang hanya melakukan upacara ritual tanpa mengerti maksudnya juga sering terlontar. Tuduhan ini datang dari pihak-pihak yang menempuh jalan jnana yoga dan bhakti yoga. Melaksanakan upacara ritual hanya dianggap sebagai jalan karma yoga saja. Bahkan tidak sedikit menyebut jalan ritual umat Hindu di Bali sebagai pemborosan, bahkan menyebabkan kemiskinan atau tanpa didasari atas jnana atau pengetahuan. Penilaian ini tentu sangat sederhana karena orang yang memberi penilaian belum tentu benar-benar masuk ke dalam medan-medan yatnya orang Bali dan belum memahami bagaimana runtutan dalam pelaksanaan yatnya dilakukan. Umat Hindu di Bali telah memiliki sistem nilai, pandangan hidup, referensi tekstual, tatanan yang menjadi tepat siku dalam setiap pelaksanaan yatnya.
Singkatnya, umat Hindu di Bali telah melaksanakan ajaran Catur Marga Yoga di dalam upacara yatnya. Asumsi ini tentu mesti dibuktikan dalam sebuah penelitian ilmiah dengan menggunakan metode dan teori yang relevan. Setidaknya dalam rangka itulah Coiba bermaksud mengangkat tema aktualisasi ajaran Catur Marga Yoga dalam karya agung di Pura Desa, Balai Agung dan Pura Jati di Desa Adat Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Meskipun umat Hindu di Ubud tidak mengkategorisasi dan memaknai tindakan dan perilaku mereka dalam ritus karya agung sebagai perwujudan Catur Marga Yoga, namun secara nyata mereka sejatinya telah mengaktualisasikan ajaran tersebut. Selain itu, temuan faktual yang lain adalah karya agung Penyajak Bumi, Pedudusan Agung, Mapeselang, Tawur Agung Pedanan, Ngentak Linggih, Ngusa Bedesa, dan Ngusa Benini menjadi momentum mengintegrasikan umat Hindu baik di Desa Adat Ubud maupun umat yang berada di sekitaran Desa Adat Ubud. Mereka merasa memiliki dan ikut terlibat dalam karya agung karena merasa memiliki ikatan baik secara kosmologis maupun sosio-spiritual. Temuan lain dari penelitian ini yakni aktualisasi ajaran Catur Marga Yoga dalam karya agung di Pura Desa Balai Agung dan Pura Jati di Desa Adat Ubud merupakan wujud dari yoga kolektif berbasis yatnya yang tidak hanya bertujuan untuk penyatuan dan kesempurnaan pada level individu, melainkan juga untuk mencapai kesempurnaan, keharmonisan, dan penyatuan secara kolektif. Kabar Bali Hits mengabarkan.